beberapa kasus untuk diberi amnesti. Surat dari Presiden pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya tengah berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Dr. Heri Firmansyah, dan juga sudah terhubung melalui Zoom anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Assalamualaikum Pak Nasir, apa kabar? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Iya, Pak Nasir, saya tadi tanya pertanyaan yang sama ke Pak Heri soal the quick and fast amnesti dan abolisi sebagai hadiah buat Pak Tom Lembong dan juga Mas Hasto Kristianto. Dari perspektif politik, pandangan Anda seperti apa? Ya, tentu saja keputusan Presiden sebagai kepala negara memberikan amnesti dan abolisi itu banyak perspektif yang bisa dilihat, ya. Tapi tentu saja politik kerukunan, politik kestabilan itu yang barangkali menjadi titik tekan terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi tersebut, ya. Hiruk pikuk penegakan hukum di negeri ini kan itu seperti memekakkan telinga kita, Ya. gitu ya. Ya, sehingga kemudian kebisingan itu ditambah dengan berbagai macam komentar netizen di dunia maya, dan itu juga akhirnya mempengaruhi dan juga persepsi masyarakat itu, terutama netizen, melihat penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, karena itu terlepas apakah orang kemudian setuju atau tidak setuju, ya, apakah kemudian orang menilai tepat atau tidak tepat, ya, Presiden sudah mengeluarkan keputusannya dan itu harus kita hormati bersama. Dan tentu saja misalnya banyak orang yang bisa melihat dengan aneka pendapat terkait dengan apa yang telah diputuskan oleh Presiden tersebut. Ya. Pak Nasir, kalau saya pinjam diksi Anda tadi soal kerukunan dan kestabilan politik, artinya ini adalah kemenangan hukum atau kemenangan Prabowo Subianto sebenarnya? Ya, sebenarnya kan hukum itu bukan hanya soal kepastian, ya. Hukum itu kan soal kemanfaatan dan keadilan. Jadi ada manfaat yang lebih besar yang ingin diharapkan dengan pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Kita sadar bahwa kita dalam istilahnya situasi global yang juga tidak menguntungkan, ya, itu akan mempengaruhi bagaimana situasi di dalam negeri. Nah, karena itu kita ingin melihat perspektif kemanfaatan dan keadilan itu. Jadi dalam pandangan saya pribadi, Presiden ingin menjadikan hukum, ya, sebagai sesuatu yang bermanfaat dan memberikan keadilan, bukan hanya soal kepastian bahwa seseorang itu bersalah, ya, meskipun memang upaya-upaya hukum ketika orang dinyatakan bersalah masih bisa dilakukan. Tapi saya melihat Prabowo ingin melihat perspektif hukum itu bukan hanya soal kepastian, tapi ada kemanfaatan dan keadilan di dalamnya. Artinya Presiden Prabowo pandai mengambil momentum hukum, kemudian mendapatkan hadiah reward berupa kestabilan politik, begitu Pak Nasir? Iya, itu kan salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya. Dia sadar bahwa hari ini banyak agenda pembangunan yang harus dijalankan. Nah, karena itu butuh ketenangan, ya, sehingga bisa fokus, ya, untuk merealisasikan cita-citanya. Ya, karena apapun ceritanya, hari ini kita dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi dan politik global. Nah, karenanya diharapkan dengan amnesti dan abolisi tadi itu semua pihak bisa mengambil pelajaran, ya, agar ke depan proses hukum itu tetap harus memperhatikan tiga hal: keadilan, kemanfaatan, dan kemudian kepastian itu sendiri. Ya, artinya ketika Presiden mengambil keputusan dengan dasar kerukunan dan kestabilan tadi, langsung mendapatkan instant reserve dari PDI Perjuangan, statement Ibu Megawati bahwa PDIP mendukung
kabinet atau pemerintahan Pak Prabowo begitu ya. Bayangkan kalau misalnya itu bukan Hasto Kristianto, tapi anggota PKS atau sekjen partai lain misalnya, Pak Nasir lihatnya seperti apa? Iya, ya begini. Jadi tentu saja itu kan bahagian dari komunikasi politik ya yang dilakukan oleh pimpinan atau ketua umum partai. Dan itu kan kultur Indonesia kan seperti itu ya. Jadi sesuatu yang menurut saya memang harus diucapkan ya, dan tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh presiden bukan hanya dari DPR, meskipun secara konstitusi memang pertimbangan itu harus dari DPR RI, tapi presiden juga mendapatkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan lain sebagainya dari pembantu-pembantunya ya. Oleh karena itu apa yang diputuskan oleh presiden tentu bukan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba begitu, tapi sudah dipikirkan ya, seperti beliau mengambil alih misalnya persoalan 4 pulau yang menjadi sengketa antara Sumut dan Aceh, dan juga beberapa kasus lainnya yang kemudian diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi memang ada saatnya ketika pemimpin tertinggi itu mengambil alih satu peristiwa dalam rangka untuk menghadirkan kestabilan politik di dalam negeri. Oke, ini Presiden take position ya. Saya kembali ke Dr. Heri dulu. Pak Heri, kalau kemudian kita kembali ke ranah hukum ya, apa kira-kira presiden yang paling cepat didapatkan oleh aparat penegak hukum kita, atau lembaga hukum mana yang kemudian akan mendapatkan dampak negatif dari actionnya Presiden Prabowo ini? Ya, mohon maaf lahir dan batin ya, walaupun Lebaran nanti masih jauh ya Bang Doni ya. Yang pasti mereka yang bertugas langsung dalam pengungkapan kasus ini sampai pada menghidangkannya, menyajikannya di ruang persidangan. Maka mungkin yang memutus nanti kan, ini kan pasti logika orang berpikirnya secara sederhana. Kalau putusannya begini berarti kan ada yang salah. Berarti yang salah ini adalah yang sebelumnya sampai dikoreksi. Ini kan langkah korektif berarti. Nah ini yang kemudian menurut saya perlu untuk disampaikan. Dan kemudian untuk standing position tadi, apakah dengan pernyataan posisi Pak Presiden saja misalnya dalam pidato, dalam membuka suatu kegiatan, kemudian ada delivery message-nya terhadap posisinya Pak Presiden terhadap 2 kasus ini, apakah itu sudah lebih dari cukup? Atau memang harus diambil, masuk lebih dalam lagi dengan menggulirkan amnesti dan abolisi tadi. Tentu juga masyarakat bisa saja bertanya-tanya tentang hal itu kan, sehingga jalur hukumnya tetap selesai di sana dan tidak menimbulkan keraguan. Kalaupun memang mau dikoreksi, koreksinya lewat jalur hukum. Ya ini yang menurut saya karena sudah terlanjur diambil keputusan ini, ya namanya hak prerogatif, kecil sekali kemungkinannya untuk bisa dilakukan upaya korektif, Bang Doni. Ya yang bisa kita lakukan hanya menerima, karena ini kan direct dan sifatnya mungkin satu arah ya, tidak melibatkan pihak lain untuk membuka opsi untuk ikut masuk intervensi dalam perkara semacam ini. Karena tadi kan ini hak spesial, hak prerogatif itu melekat ya kan kepada presiden langsung. Nah ini yang kemudian jadi menurut saya sulit untuk bisa men-challenge lagi hal-hal semacam ini ketika sudah digulirkan. Mungkin kalau memang perkaranya tidak berkaitan dengan menyentuh politik, orang-orang politik, mungkin saja reaksinya lebih landai ya, seperti Tom Lembong misalnya kan mungkin sejauh ini tidak ada secara jelas gamblang ke publik orientasi politiknya kemana begitu kan. Tapi kalau yang lain-lain dalam kasus Hasto kan misalnya jelas ada di sana. Nah ini yang bagaimana menjelaskannya ke publik menurut saya juga pihak istana perlu untuk membangun mekanisme ini ya. Jangan sampai nanti ya karena ini hak prerogatif ya yang lain harus menerima saja. Nah menurut saya juga ini tidak terlalu elok lah untuk kemudian menggulirkan satu hal tadi hanya mendasarkan pada hak prerogatif, tapi kemudian menafikan hak-hak pihak lain termasuk masyarakat yang sudah tenaganya habis nih ngikutin kasusnya Hasto dan Tom Lembong begini. Tapi mungkin bagi Pak Hasto tentunya dengan juga Tom Lembong ini satu advantage ya, keuntungan ya, dan tidak akan kemudian mencoba menganulir langkah ini yang dilakukan oleh Pak Presiden
Wah, bahkan kalau statement pasti akan menerima 100%, karena ini diuntungkan dalam Iya, konteks ini. Jadi bisa beda narasi ya menurut iya. saya ya Bang Doni, Oke. tergantung dari sudut pandang kita Ya. menilainya bagaimana. Lalu bagaimana dampaknya yang langsung dirasakan oleh KPK sebagai lembaga ad hoc upaya pemberantasan korupsi yang extraordinary ini? Ya, yang pasti harus ada evaluasi ya secara besar-besaran di internal KPK. Ini jadi bahan perbincangan pasti di dalam tubuh KPK. Kok bisa sampai begini begitu? Apa yang salah? Apalagi kalau kita bicara tentang penyidik tindak pidana korupsi itu kan ada 3 instansi ya, bisa kejaksaan, bisa kemudian kepolisian dan bisa juga KPK berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk memonitoring hal itu, apalagi kalau kita bilang KPK, kejaksaan itu kan mereka yang sudah terlatih ya untuk pengungkapan kasus-kasus besar. Ini kasus ini putusannya berbeda 180 derajat bahkan 360 derajat dengan awalnya. Yang paling sulit adalah menjelaskan alat bukti yang kemarin yang digunakan jadi apa. Kira-kira kan demikian ya. Sehingga kemudian bisa naik ke tahap penyidikan. Bahkan sebelum penyidikan tuh ada yang namanya penyelidikan loh Bang Doni. Berarti kan ini belum tahu ini perkara pidana atau tidak begitu ya. Baru dimasuk di tahap penyidikan dipastikan ini adalah ada perbuatan pidana dan tinggal ditemukan siapa pelakunya. Kira-kira demikian dengan cara mengumpulkan saksi, bahan-bahan lain yang dimiliki oleh penyidik. Nah berarti apakah ini semua salah begitu? Apakah kemudian ini sama sekali tidak ada kaitan dengan pembuktian kasus tersebut? Berarti kan narasinya dari awal salah semua ini. Atau salahnya di mana? Apakah di tengah penyidikannya benar, penuntutannya salah misalnya. Atau penyidikan penuntutan benar ternyata di persidangannya salah. Tapi kan kalau kita lihat langgamnya, narasinya dari awalnya sama Bang Doni. Penyidikannya menyatakan ada tindak pidana, begitu kan? Di penuntutan ada sampai di akhirnya. Tadi saya pengecualian di kasusnya Tom Lembong ya, karena sudah banyak pembahasan mengenai tentang ketika dia menjabat, yang lain juga menjabat, kok hanya dia yang kemudian diproses secara hukum tadi, padahal menggunakan katakanlah argumentasi yang sama, begitu kan, menjalankan kebijakan dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu juga parameter kebijakan mana sih yang bisa masuk kategori pidana, Bang Noni. Ya. Jangan sampai nanti orang baik harus dijerat hukuman mungkin karena positioningnya berbeda dalam hal pilihan politiknya dan lain sebagainya. Itu tentu yang membuat hukum itu semakin kerdil menurut saya. Semakin lebih muncul nuansa politisnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum itu sendiri. Gitu Bang Doni. Saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, kemudian apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana prediksi Anda? Apakah ada jaminan kestabilan politik bagi pemerintahan Prabowo Gibran itu akan berlangsung aman hingga 2029? Atau bisa jadi ini dijadikan tawar-menawar oleh elit politik lain untuk kemudian mengajukan kasusnya yang dihadapi secara hukum sebagai kekuatan tawar politiknya kepada Presiden Prabowo? Ya, jadi saya ingin menyampaikan juga kejaksaan dengan keyakinannya telah menjalankan tugasnya. Ya. KPK juga demikian. Tapi lalu ada keputusan politik yang dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara, meskipun keputusan politik itu juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis. Nah, bahwa kemudian ada satu katakanlah semacam dugaan ya bahwa ini akan dijadikan seperti yang disampaikan oleh Mas Doni, saya tidak melihat ke arah itu. Ya, saya tidak melihat ke arah itu dan saya pikir juga Presiden sudah bisa memprediksikan bahwa putusan ini akan menimbulkan ragam pendapat, terutama di kalangan masyarakat dan juga para pengamat ya terkait dengan pemberian itu. Jadi semua sudah dipikirkan dalam pandangan saya terkait dengan apa yang telah diputuskan oleh Presiden tersebut. Ya, Pak Nasir, apa komentar Anda kalau saya tanya tentang bagaimana posisi atau kekuatan politik Presiden Prabowo setelah hari ini? Sekuat apa, Pak? Ya tentu saja Presiden kan bersama koalisi, bersama kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam pemerintahannya.
ya tentu saja apa yang dia putuskan tadi itu akan memberikan dampak ya terkait bagaimana menghadapi masa depan Indonesia. Nah, karena itu kan dibutuhkan soliditas ya. Ya, sehingga kemudian soliditas ini diharapkan bisa menjadi energi untuk merealisasikan apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Apakah kemudian setelah ini isu-isu yang merongrong kabinet Presiden Prabowo, termasuk isu yang menyasar kepada Wakil Presiden Gibran, akan mereda dengan sendirinya? Kita nggak bisa prediksikan juga soal itu, karena itu kan dinamika politik di Indonesia. Ya bisa saja kita katakan iya dan juga bisa kita katakan juga tidak. Ya, jadi oleh karena itu ini sesuatu yang menurut saya meskipun orang mengatakan ada irisannya, tapi untuk sementara ini saya mengatakan tidak. Oke, tidak atau belum nih Pak? Tidak, saya mengatakan tidak. Oke, kalau kemungkinan ada reshuffle? Reshuffle itu kan ada di tangan presiden ya. Jadi beliau kan akan bisa melihat mana pembantunya yang cakap, mana pembantunya yang memang bisa menerjemahkan visi dan misinya. Ya, jadi presiden tentu bisa mengevaluasi mana yang masih layak bersamanya dan mana yang tidak layak lagi untuk bersama beliau di dalam kabinet. Ya, sama seperti amnesti dan abolisi itu kan haknya presiden. Reshuffle juga begitu, Pak. Kira-kira presiden mau pakai nggak itu? Saya pikir presiden akan bertindak ya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Dan tentu saja untuk saat ini saya pikir kalaupun ada reshuffle, mungkin reshuffle terbatas. Apakah kemudian nanti yang belum masuk akan masuk? Nah, ya kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutan episode setelah ini. oke. Kira-kira yang belum masuk akan masuk ini maksudnya dari PDI Perjuangan begitu? Ya kita nggak tahu ya kan, bisa saja bukan hanya PDI Perjuangan yang belum masuk ya, mungkin saja bukan dari partai politik dan lain sebagainya. Jadi semua kemungkinan ya bisa saja terjadi. Tapi saya percaya bahwa apapun yang sudah diputuskan oleh presiden dan itu kan harus dijaga bersama-sama ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan masalah baru terutama dalam penegakan hukum di Indonesia. Kalau PKS sendiri bagaimana sebenarnya respon resminya terhadap keputusan presiden ini, Pak? Saya belum mendapatkan informasi soal ini, Mas Doni. Ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat PKS akan menyampaikannya atau tidak. Tapi memang sebelum ini kan Presiden PKS bersama pengurus inti sudah bertemu dengan Presiden ya, dan membicarakan banyak hal. Tapi saya tidak tahu apakah dalam pembicaraan itu kemudian terselip pembicaraan soal amnesti dan abolisi. Mungkin tidak ya, tapi saya juga tidak tahu. Pak Nasir sebenarnya udah tahu nih, cuma belum dibagi ke kita ini. Oke, saya kembali ke aspek hukum lagi, ke Pak Heri, Dr. Heri. Dari catatan Anda, Pak Heri, bagaimana seharusnya sekarang lembaga penegak hukum kita harus bersikap ketika kemudian dengan keyakinannya, dengan alat bukti yang ada, mereka berupaya untuk menuntaskan sebuah kasus hukum, tetapi at the end, dengan contoh hari ini, Presiden menggunakan otoritasnya menganulir semua itu. Apa yang bisa Anda berikan masukan kepada lembaga hukum kita? Iya, yang pasti begini Bang Doni, menarik untuk menunggu respon yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tadi ya, baik dari Kejaksaan Agung maupun dari KPK kan, karena mereka yang berdampak langsung dari digulirkannya amnesti dan abolisi lewat Presiden tadi, bahwa hukum punya kalkulasi sendiri, bahwa politik punya kalkulasi sendiri. Nah, dari dimensi hukum harus dijelaskan, karena memang tidak terjangkau dimensi politiknya. Kalau saya melihat prerogatif presiden ini kemudian adalah bagian dari kerja-kerja politik, tadi misal dari Bang Nasir sampaikan, ya apapun sebenarnya pilihannya, intinya kebijakan yang diambil, yang digulirkan, apapun itu tujuannya harusnya adalah nawaitunya baik dan tersampaikan baik. Nah ini yang perlu, menurut saya perlu jadi catatan tadi, karena kalaupun ini bagian dari diskresi dan lain sebagainya, diskresi itu selalu positif. Tidak berbicara tentang makna negatif. Nah, makna positif tadi itu
bagi apa dan siapa? Ini yang kita kadang nggak tahu, Bang Doni. Secara umum kan penilaian kita punya bayangan tentang kebaikan versi kita begitu ya. Atau malah kekhawatiran yang akan muncul ke depan tadi nanti seperti apa kalau seandainya ada juga kita tidak berharap ya. Tapi kalau saja ada kasus-kasus semacam ini lagi, apakah kemudian mekanisme penyesalan amnesti dan abolisi lagi begitu? Proses hukumnya berjalan, tapi kemudian nanti di ujungnya lewat mekanisme ini. Ini menurut saya jadi catatan penting yang tadi untuk diberikan dan dipelajari, dievaluasi, dan disampaikan ke ruang publik oleh teman-teman Kejaksaan Agung dan juga KPK. Karena jangan sampai nanti dianggap tidak profesional dalam menangani perkara, ya. Kemudian ini jadi alat politisasi. Ini kan perlu disampaikan secara terang benderang ya, Bang Doni ya. Bagaimana memang pengawalan kasus ini dari awal, walaupun narasinya sudah kita ketahui bersama, memang ada dugaan tindak pidana sampai di ujungnya kemarin kita sama-sama mendengarkan putusannya adalah pemidanaan. Nah ini yang menurut saya menjadi tidak mudah ya bagi pihak yang mungkin dia tidak tahu asbabun nuzul kemudian hasil dari outputnya adalah amnesti dan abolisi, tapi dia harus menjelaskan gitu. Ini menurut saya nggak mudah. Yang saya concern itu adalah mereka yang berhadapan langsung dengan perkara ini yang kita tonton di TV. Apakah mereka bagian dari skenario yang salah tadi? Nah ini bagi saya yang tidak layak untuk kita pertahankan untuk ya bagi pemahaman hukum, orang yang salah tadi kan ya harus dihukum. Orang yang tidak salah ya harus dibebaskan. Begitu juga orang-orang yang tidak berkaitan dengan katakanlah upaya untuk kriminalisasi, politisasi, apapun bahasanya lah. Nah, itu harus dibersihkan nama baiknya kan secara dignity, kehormatannya di muka publik. Karena mungkin kalau di instansi ya karena mereka sudah terlanjur masuk, mungkin dalam tanda petik ya Bang Doni diamankan lewat jalur yang lain, dipromosikan karena dianggap sudah bekerja juga. Nah ini jangan sampai ada bayangan, pandangan dari publik yang semacam itu, yang ujungnya adalah melemahkan semangat pemberantasan korupsinya yang sudah lama dibangun dari semangat Undang-Undang 31 1999. Dan kalau saya tidak salah mencatat kan Undang-Undang Tipikor ini juga hadir di zamannya Presiden Ibu Megawati. Ya kok dikenaikkan undang-undang ini lagi terhadap sekjennya, itu kan rasa-rasanya narasinya bertolak belakang sekali Bang Doni ya. Sang empu tadi itu malah ditusuk dengan keris yang dibuatnya sendiri. Ini kan menurut saya juga satu catatan menarik dalam kasus Pak Hasto Kristianto ya. Bagaimana kemudian itu bisa menyentuh di top level manajemen dari suatu partai politik begitu. Dan ini ke depan juga bisa jadi narasi yang dipakai oleh orang-orang politik lainnya. Jangan-jangan begitu kan kalau kita mau bicara tentang keberlanjutan hukum tadi. Nggak salah juga kan, itu bisa jadi defense mereka. Nah ini dalam hal yang mirip ya, Presiden Jokowi juga pernah melakukan hal yang sama untuk kasus Baik Nuril ya. Tetapi kan saat itu kan tidak bising di media sosial, tidak seperti sekarang ini. Nah saya khawatir jangan-jangan untuk mendapatkan perhatian atau intervensi politik lewat Presiden itu harus bising dulu, kemudian bisa memengaruhi keputusan hukum dari lembaga penegak hukum kita. Apa yang bisa Anda sampaikan? Kadang itu bisa jadi baik Bang Doni, kalau memang ruang itu dipakai untuk kebaikan. Tapi ketika kemudian akses itu jadi terbatas, hanya orang-orang terpilih tertentu saja yang bisa dipertimbangkan untuk dapat proses itu yang menurut saya menjadi tidak baik. Jadi ya kadang tidak mudah menjelaskan hal ini ya, karena kasus Baik Nuril itu kita tahu bersama secara posisi lemah gitu, nggak punya kekuasaan gitu kan, nggak bisa dibandingkan dengan kasusnya Hasto misalnya, Pak Hasto, karena Pak Hasto adalah sekjen dari sebuah partai besar begitu. Padahal hukum itu tidak mengenal pembedaan antara yang punya kekuasaan dan yang tidak punya kekuasaan, kan justice for all tadi, begitu ya. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini yang harus dijelaskan ke publik adalah kok bisa sih dari awal sangat yakin dengan adanya tindak pidana, kemudian di ujungnya kontraproduktif tadi kan. Nah ini
langkah korektifnya juga perlu sehingga tidak terulang lagi. Jangan sampai orang itu udah biarin aja, dijalani aja nanti. Ya, ya. Orangnya sampai ditakluk. Bahkan haram hukumnya. Saya kebetulan lagi di Mekah nih Bang Doni, lagi melakukan umroh. Itu kan haram hukumnya, Ya. menahan orang 1 hari saja itu bukan hal yang benar secara hukum ya. 1 jam saja kalau memang dia nggak salah harus dibebaskan. Betul. Bahkan disegerakan untuk dibebaskan. Nah ini kan terbolak-balik dengan ketika kita belajar hukum di Fakultas Hukum ya, semester 1 gitu sudah dijali dengan asas keadilan dan lain sebagainya. Nah ini yang dipraktek sungguh tidak mudah Bang Doni. Ya, Teori-teori tadi kemudian diterjemahkan dalam praktek sehingga kita pun tidak langsung menyatakan bahwa ini salah, itu salah gitu. Apakah langkah presiden ini murni politis atau tidak? Saya jujur saya membatasi itu karena saya tidak tahu nuansa kebatinan Pak Prabowo ya ketika memutuskan ini. Yang pasti keputusan ini harus tidak bisa menyenangkan setiap orang. Pasti ada yang pro dan kontra tadi, itu sudah alamiahnya dalam keputusan. Ya, gitu. Memang ada yang namanya idealisme di ruang kelas, ya, di ruang pengadilan dan juga di ruang politik, ya kan? Tetapi inilah realitasnya. Saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, jadi setelah ini kan kemarin Presiden PKS sudah ketemu dengan Presiden Prabowo. Kira-kira ada berapa kursi menteri nih dari PKS nih akan masuk kabinet itu? Pak Nasir jadi menteri apa kira-kira ya? Nah, jadi Mas Doni, Presiden PKS bersama Ketua Majelis Syuro itu tidak membicarakan hal-hal yang sifatnya kursi ya, tapi bicara soal demokrasi dan masa depan Indonesia dan juga situasi di Palestina ya, dan juga situasi di dalam negeri. Jadi berbicaranya informasi yang saya terima cukup rileks ya, yang awalnya hanya 1 jam bisa menjadi 2,5 jam ya, banyak hal yang didiskusikan ya terkait bagaimana peran Indonesia dalam ikut menjaga perdamaian dunia. Jadi ya tentu saja saya mengapresiasi pertemuan itu. Dan sekali lagi Mas Doni tidak ada kaitannya dengan Pak Nasir udahlah, jadwal 1 jam dengan Presiden jadi 2,5 jam, minimal 1 kursi menteri, 2 kursi PKS sama PDI Perjuangan masuk lah itu. Iya, kita kembalikanlah kepada Presiden ya, soal kursi ini apakah kemudian nanti akan seperti yang Mas Doni sampaikan atau tidak, kita lihat saja. Siap. Baik, Pak Nasir, terima kasih sudah bersama kami. Selamat melanjutkan perjalanan. Pak Heri juga terima kasih sudah berbincang bersama kami langsung dari Tanah Suci. Selamat menjalankan kembali ibadah umroh, Pak Heri. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah diskusi kami untuk NTV Prime Dialog edisi kali ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali untuk melanjutkan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.